Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian. Kembali lagi dalam Kopri Virtual Dialektics atau Koftix edisi ketiga. Pada malam hari ini kita akan mengulas sedikit tentang apa kira-kira. Jika di minggu kemarin kita sudah membahas terkait perbedaan antara gender dan seks, di sesi kali ini kita akan membahas terkait bentuk-bentuk ketidakadilan gender sahabat-sahabat sekalian. Kira-kira seperti apa bentuknya? Ketidakadilan gender adalah perilaku atau stigma yang kemudian disematkan untuk laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu ketertindasan untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, bentuknya apa saja kira-kira? Bentuk ketidakadilan gender yang pertama akan kita ulas adalah ada yang kita kenal dengan nama stereotype atau pelabelan. Stereotype atau pelabelan, kira-kira seperti apa gambarannya? Stereotype atau pelabelan adalah berbentuk suatu pandangan atau stigma yang kemudian disandarkan pada salah satu gender untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk kedua gender, baik laki-laki maupun perempuan, di mana stigma tersebut adalah berbentuk perilaku yang dianggap pantas untuk laki-laki maupun perempuan. Dan ketika salah satu gender tidak sesuai dengan pandangan masyarakat atau pelabelan yang sudah disemat oleh masyarakat, maka gender tersebut akan dipandang buruklah, akan dipandang aneh, akan dipandang tidak sesuai dengan norma masyarakat dan lainnya. Karena apa? Stereotype atau pelabelan berangkat dari pengalaman, berangkat dari empirisme. Oleh karena itu, kebenaran dari pelabelan tersebut, perilaku yang dianggap pantas, itu juga berbeda-beda setiap kelompok masyarakat. Karena itu tadi, pengalaman turun-temurun dari generasi ke generasi itu pastinya berbeda. Contohnya seperti apa kira-kira? Pelabelan atau stereotype ini akan sangat besar kemungkinannya berbeda setiap masyarakat, setiap kelompok masyarakat. Semisal, dalam suatu kelompok masyarakat di desa A, seorang perempuan ketika pulang malam dianggap seseorang wanita yang buruk lah, habis melakukan hal yang tidak senonoh, atau nantinya akan dianggap sebagai perempuan yang mencemari norma lah. Nah, tapi kemudian ketika laki-laki pulang malam dianggap sebagai hal yang normalisasi, yang biasa. Kira-kira kenapa? Itu tadi, pelabelan atas pulangnya perempuan malam di desa A ini kemudian memunculkan ketidakadilan. Ketika laki-laki dianggap biasa, kenapa perempuan tidak? Sementara itu, bisa saja di desa lain, di desa B, laki-laki dan perempuan ketika pulang malam itu sudah menjadi hal yang dinormalisasi dua-duanya. Jadi ketika dua-duanya pulang malam, tidak ada hal yang akan menimbulkan sanksi sosial. Seperti inilah sahabat-sahabat sekalian. Stereotype atau pelabelan ini bisa saja berbeda setiap kelompok masyarakat. Karena itu tadi, berangkatnya dari pengalaman, stigma, pandangan, ini juga yang menciptakan masyarakat itu sendiri. Kiranya seperti apa untuk mengubah ini? Perlu adanya penumbuhan kesadaran. Perlu adanya penumbuhan kesadaran di mana harus ada pelopornya untuk menumbuhkan kesadaran ini. Dan kira-kira di hari ini, Kopri, PMII, mampu tidak untuk menjadi pelopor kesadaran masyarakat terhadap hal ini? Yang kedua, kita akan membahas terkait bentuk ketidakadilan gender yang kita kenal dengan nama subordinasi atau penomorduaan. Kira-kira seperti apa bentuknya? Subordinasi atau penomorduaan adalah peletakan atau penempatan peran antara laki-laki dan perempuan di mana salah satu gender dianggap lebih lemah daripada gender yang lain. Akhirnya, gender yang dianggap lebih kuat akan selalu diutamakan.
Sedangkan gender yang dianggap lebih lemah akan selalu dinomorduakan. Atau kasarannya bisa kita bilang gender yang lebih lemah akan dijadikan cadangan. Ini masuk bentuk ketidakadilan gender, sahabat-sahabat sekalian. Karena apa? Bentuk lemah, kuat, itu kan setiap individu sendiri yang menentukannya. Batasan dari seberapa kuat seorang individu itu juga individu sendiri yang bisa menentukannya, bukan orang lain. Akhirnya ketika dipaksa harus kuat dan selalu dipandang lemah, akan mempersempit ruang untuk berproses di sana. Contohnya seperti apa kira-kira? Subordinasi penomorduaan adalah bentuk ketidakadilan gender. Contohnya seperti ini. Mungkin sahabat-sahabat sekalian pun pernah melihat kejadiannya langsung. Misal dalam pemilihan ketua, baik ketua kelas maupun ketua organisasi dahulu. Laki-laki, gender laki-laki selalu menjadi gender yang diusung, selalu menjadi gender yang diagung-agungkan untuk menjadi ketua. Akhirnya ketika posisi ketua itu ingin ditempati atau ingin diterjuni oleh gender perempuan, akan mendapatkan suatu penomorduaan. Semisal ketika pemilihan ketua, semua laki-laki digalakkan untuk segera mencalonkan. Mereka dituntut untuk mempantaskan dirinya, untuk meningkatkan kualitasnya, untuk apa? Agar mereka bisa maju sebagai ketua. Namun kemudian ketika perempuan juga maju, mereka menjadi cadangan, mereka dinomorduakan. Artinya ketika gender yang pertama yang diusung, ketika laki-laki ini yang sudah diusung pertama tidak bisa menempati posisi sebagai ketua, barulah gender kedua yang dianggap lebih lemah, yaitu gender perempuan, baru bisa maju jadi ketua. Nah, seperti inilah sahabat-sahabat sekalian. Tidak enak kan? Ini contoh kecilnya. Pun semisal dalam beberapa kasus, beberapa hal, beberapa kesempatan, minimal kita lihat di dalam bentuk pekerjaan, ketika ada lowongan bagi seorang sekretaris, semisal ada kata-kata diutamakan perempuan. Nah, ketika ada laki-laki yang mumpuni untuk menjadi seorang sekretaris, tapi kualifikasi agar diutamakan perempuan, akhirnya ketika perempuan sudah tidak ada yang bisa mencukupi atau tidak ada yang berkapasitas menjadi sekretaris, barulah pelamar laki-laki yang diterima. Tidak adil, bukan? Inilah sahabat-sahabat sekalian. Dan sayangnya, bentuk-bentuk ketidakadilan seperti ini sudah mendarah daging di masyarakat kita. Kita sebagai mahasiswa pergerakan di hari ini kira-kira seperti apa gerak kita, langkah kita untuk menyiasati hal tersebut? Dan kira-kira sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita sebagai warga pergerakan bisa membumikan kesadaran yang bisa mengatasi hal-hal ketidakadilan gender seperti itu? Ini tadi baru 2 bentuk ketidakadilan gender, masih ada 3 yang akan kita ulas. Nah, bentuk 3 ini akan kita ulas di Koftix atau Kopri Virtual Dialectics edisi keempat. Sekian dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.